Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Berjumpa lagi bersama Bunda Eti. Dalam video kali ini, kita akan bersama-sama belajar sejarah kebudayaan Islam. Pelajaran 6. Mengetahui masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Istriku, Muhammad sudah berusia 25 tahun. Aku pikir sudah saatnya dia untuk menikah. Betul, suamiku. Namun, dengan siapakah dia akan kita jodohkan? Kemarin Khadijah mengirimkan utusannya dan menyatakan keinginan Khadijah untuk menjadikan Muhammad sebagai suaminya. Hah? Khadijah? Khadijah yang mulia itu? Betul, istriku. Khadijah yang selama ini mempercayakan barang perniagaannya kepada Muhammad. Kenapa dia memilih Muhammad? Ya, Khadijah mengagumi kejujuran dan kebaikan akhlak Muhammad. Menurutmu sendiri bagaimana? Aku pikir Khadijah adalah wanita terbaik bagi Muhammad. Kita akan melamarnya. Tepat di usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi Khadijah yang berusia 40 tahun. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai Allah 6 orang anak. 2 laki-laki adalah Al-Qasim dan Abdullah. Sedangkan putrinya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun, kedua putranya itu telah meninggal semenjak mereka kecil. Video tadi menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Sejak awal pertemuannya dengan Nabi Muhammad, Khadijah sudah tertarik melihat penampilan Nabi Muhammad SAW. Ia berpenampilan sopan dan wajahnya tampan. Sekembalinya dari Syam, Muhammad berhasil meraih untung yang besar. Hal itu menambah ketertarikan Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beberapa waktu kemudian Khadijah menikah dengan Muhammad. Pada saat itu usia Khadijah 40 tahun, sedangkan usia Nabi Muhammad SAW 25 tahun. Walaupun berbeda usia, mereka tetap berbahagia. Allah menganugerahkan 6 orang anak kepada mereka, 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Mereka adalah Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun, Al-Qasim dan Abdullah meninggal dunia pada masa kanak-kanak. Muhammad pun mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak. Sebelumnya, Zaid bin Haritsah adalah budak Khadijah. B. Teladan Muhammad dalam keluarga. Khadijah merupakan teman dalam berbagai suka dan duka. Khadijah memberikan bantuan yang sangat besar dalam tugas kenabian Muhammad. Tujuan orang berumah tangga adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah atau keluarga yang berbahagia. Dalam usaha mencapai tujuan itu, Muhammad telah memberikan teladan kepada kita agar semua anggota keluarga saling membantu. Semua anggota keluarga juga tidak boleh kikir dalam membelanjakan hartanya untuk kepentingan agama. Setiap masalah harus diselesaikan oleh semua anggota keluarga. Nabi Muhammad SAW menyelesaikan masalah dalam keluarganya dengan cara bijaksana, selalu sabar dan berpikir tenang. C. Teladan Muhammad dalam bermasyarakat. Sosok Muhammad adalah pribadi yang sempurna. Sifat, watak, dan budi pekertinya menyenangkan orang lain. Ia tidak memiliki satupun sifat tercela. Oleh karena itu, ia digelari Al-Amin oleh masyarakat Mekah. Kebijaksanaan Muhammad terlihat pada peristiwa peletakan Hajar Aswad ketika Muhammad berusia sekitar 35 tahun. Di kota Mekah terjadi banjir bandang sehingga meluap ke Baitul Haram. Akibat banjir tersebut, bangunan Ka'bah makin rapuh dan dindingnya sudah pecah-pecah. Masyarakat Mekah sepakat untuk memperbaiki kondisi Ka'bah.
Mereka juga sepakat bahwa bahan untuk memperbaiki Ka'bah harus bahan-bahan yang baik. Mereka tidak mau menerima masukan dari hasil jual beli dengan sistem riba, harta rampasan dari orang lain, dan hasil dari pekerjaan tercela lainnya. Pada saat pembangunan sampai di bagian Hajar Aswad, mereka berselisih siapa yang paling berhak mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Perselisihan itu berlanjut selama 4-5 hari tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan itu menjurus pada pertumpahan darah di tanah suci. Datanglah pembesar Quraisy, Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi. Ia berkata, "Angkatlah untuk menjadi hakim di antara kamu orang yang pertama kali masuk lewat pintu masjid." Mereka menerima cara ini. Allah menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Muhammad. Ketika mengetahui hal ini, mereka berbisik, "Inilah Al-Amin, kami rela atas keputusannya, inilah dia Muhammad." Setelah itu beliau berkata, "Berikan aku sehelai surban." Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah surban. Lalu para pemuka kabilah yang berselisih diminta untuk memegangi ujung-ujung surban, lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah sampai di dekat tempat semula, beliau mengambil Hajar Aswad dan diletakkan di tempat semula. Selesailah perselisihan itu dengan membawa kepuasan pada masing-masing golongan. Dengan peristiwa ini, nama Muhammad makin dikenal di kalangan penduduk Mekah sebagai orang yang jujur dan bijaksana. Tugasnya, silahkan teman-teman kerjakan halaman 89-90 bagian A dan B. Oke teman-teman semua, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.